Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Prakoso dengan NIM 22802241014 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari video pembelajaran ini guna memenuhi ujian tengah semester video pembelajaran mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran pada materi pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana dengan submateri penghapusan sarana dan prasarana yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Sebelum memasuki inti pembahasan, terdapat pokok pembahasan mengenai penghapusan sarana dan prasarana yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Yang kedua, tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, syarat-syarat dan kriteria penghapusan sarana dan prasarana. Yang keempat, tata cara dan prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu kelima, dokumen yang dibutuhkan untuk penghapusan sarana dan prasarana. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 PMK 06 2016, penghapusan sarana dan prasarana adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan melibatkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Yang kedua, ada menurut Dr. Martin dan Nurhatati Fuad 2016. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana pada suatu instansi atau perusahaan dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik suatu instansi atau perusahaan dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan sarana dan prasarana yang memiliki peran penting dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana di suatu instansi. Berikut ini beberapa tujuan dari kegiatan penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mencegah atau membatasi terjadinya kerugian dan pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, rusak, dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan atas alat ataupun mesin yang tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang mungkin saja sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dapat meringankan beban kerja dari petugas inventarisasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu membebaskan instansi atau perusahaan dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan. Pembahasan yang keempat yaitu syarat-syarat dan kriteria penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Martin dan Nurhatati Fuad 2016 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana, Konsep dan Aplikasinya, penghapusan sarana dan prasarana di suatu instansi harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang cukup besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomi kegunaannya tidak seimbang lagi dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini atau mutakhir lagi. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Yang keenam, kelebihan persediaan barang yang disimpan terlalu lama akan bertambah rusak dan tidak dapat terpakai lagi.
Yang ketujuh, hilang karena dicuri, dirampak, diselewengkan, terbakar, dan musnah sebagai akibat dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Terdapat 3 jenis tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan barang yang rusak, tua, dan barang berlebih. Yang kedua, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan barang hilang, dicuri, dirampok, diselewengkan, ataupun barang terbakar. Dan yang ketiga yaitu penghapusan sarana dan prasarana karena terkena bencana alam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tata cara penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang yang rusak, tua, dan barang berlebih. Yang pertama, setiap pengurus membuat daftar barang-barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan kepada pejabat yang berwenang. Yang kedua, barang-barang yang telah masuk ke dalam daftar pengusulan penghapusan ditempatkan atau dikumpulkan pada suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh satuan kerja pengurus barang. Yang ketiga, pengurus mengusulkan penghapusan barang kepada unit utama masing-masing di daerah tingkat 1. Selanjutnya, pimpinan unit utama menunjuk panitia penghapusan yang memiliki kualifikasi kompeten atau mengetahui tentang keadaan barang yang akan dihapuskan. Yang keempat, panitia memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit pertama disertai dengan usul atau rekomendasi untuk penyelesaiannya. Yang kelima, dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian, baik teknis maupun ekonomis. Yang keenam, jika barang memiliki karakteristik tertentu, maka panitia berkonsultasi kepada pejabat eksternal yang berwenang. Misalnya kepada pihak lalu lintas angkutan jalan raya untuk barang berupa kendaraan bermotor. Yang ketujuh, jika usulan sudah lengkap, maka pejabat unit pemakai barang membuat usulan penghapusan ke satuan organisasi yang lebih tinggi. Yang kedelapan, jika semua persyaratan sudah memperoleh persetujuan dari kementerian, menteri menerbitkan surat keputusan penghapusan. Dan yang terakhir, pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan. Selanjutnya, tata cara penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang hilang, dicuri, dirampok, diselewengkan, dan terbakar. Nah, tata cara penghapusan barang-barang ini dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama, pimpinan unit membuat laporan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dengan dilampiri pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pimpinan unit melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan unit utama atau pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi. Misalnya, kepala dinas atau rektor yang selanjutnya dilaporkan ke satuan organisasi di atas, seperti menteri biro pelengkapan. Yang ketiga, pimpinan unit wajib melaporkan ke kepolisian negara. Nah, yang keempat, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berita acara pelaporan bahwa kepolisian negara telah melakukan penyelidikan, rekomendasi hasil penyelidikan dapat berupa jika kekuasaan barang terbukti secara sah berbuat atau menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya, penyelesaiannya dilimpahkan kepada pengadilan. Dan jika kuasa barang terbukti tidak menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya, maka yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuduhan. Unit utama mengusulkan penghapusannya kepada menteri dengan dilampiri berita acara dan bukti setoran hasil penjualan. Selanjutnya, menteri mengeluarkan surat keputusan atau SK mengenai penghapusan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu penghapusan dari daftar inventaris setelah SK penghapusan dikeluarkan. Selanjutnya, tata cara penghapusan sarana dan prasarana karena bencana alam.
Nah, untuk tata caranya disamakan dengan penghapusan barang yang rusak atau tua dengan tambahan SK dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Selanjutnya ada prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Dalam penghapusan sarana dan prasarana, terdapat dua prosedur yang dapat digunakan, yaitu prosedur penghapusan melalui lelang dan prosedur penghapusan melalui pemusnahan. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai prosedur penghapusan melalui pemusnahan. Berikut ini adalah prosedur penghapusan sarana dan prasarana dengan cara pemusnahan. Yang pertama, pembentukan panitia penghapusan oleh kepala dinas. Yang kedua, sebelum barang dihapuskan, perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana yang baru. Yang ketiga, panitia melakukan penelitian terhadap barang yang akan dihapus. Dan yang keempat, setelah mengadakan penelitian secukupnya, barang-barang yang diusulkan dapat dihapus sesuai dengan surat keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat dan kepolisian. Pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Menyampaikan berita acara ke atasan atau menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Yang terakhir, kepala dinas selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan buku golongan inventaris. Pembahasan yang terakhir yaitu dokumen penghapusan sarana dan prasarana. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dokumen yang sering digunakan dalam penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, formulir penghapusan barang. Yang kedua, berita acara pemusnahan barang. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pembatasan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, rusak, dan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini tentunya terdapat alasan mengapa barang tersebut dihapus. Alasannya yaitu secara teknis dan ekonomis kegunaan barang tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.